Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk terus dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dirinya salam tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam Jumat yang berbahagia ini kita kembali lanjutkan kajian sirah nabawiyah kita, dan setelah vakum lebih kurang 4 atau 5 bulan. Saya ingat betul pertemuan terakhir itu di bulan 3, ya, di bulan Maret yang lalu, ya, beberapa minggu setelah lockdown. Ya, kita juga lockdown di masjid ini. Kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, ya 5 bulan lebih kurang atau 4 bulan kita vakum pengajian, dan insya Allah malam yang berbahagia ini, malam perdana kita kembali pengajian dengan sirah nabawiyah dengan membaca kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan membahas fasal selanjutnya dalam kaitan sejarah hidupnya Rasulullah. Fasal berikutnya sebagaimana teks kitab Zadul Ma'ad yang sudah saya bagikan tadi siang. Bapak Ibu yang tergabung dalam grup yang sudah mendapatkan teks boleh mengikuti bacaan teksnya, sehingga sekaligus selain mendengarkan pengajian juga mengetahui cara memberikan baris dan memberikan makna dari teks-teks klasik Arab. Ya, salah satu khazanah pengetahuan Islam yang sangat kaya berasal dari Turos al-Islami, dari khazanah klasik Islam, termasuk kitab-kitab Turos atau yang kita sebut dalam bahasa kita dengan sebutan kitab kuning, yang menjadi pegangan kita untuk mengaji sirah nabawiyah ini adalah kitab Zadul Ma'ad karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu. Pembahasan berikutnya faslun fi khitanihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pembahasan tentang khitannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunnah Nabi disebut dengan khitan. Ya, dalam hadis, dalam sunnah, dalam keseharian orang Arab atau dalam kitab-kitab fikih, ya, memotong ujung daripada kemaluan laki-laki disebut dengan khitan. Tapi ini menjadi bahasa Indonesia dengan sunnah atau sunat. Ya. Kita menyebutnya sunat karena itu bagian daripada salah satu tradisi kebiasaan Rasulullah. Maka kita sebutnya sunat. Tapi bahasa agama yang benar yang diperkenalkan oleh Rasulullah di dalam kitab-kitab hadis atau juga di dalam kitab-kitab fikih namanya khitan. Jadi kalau kita mau menggunakan terminologi yang tepat, itu kita sebut khitan. Kalau sunnah, apapun itu sunnah. Bapak Ibu pakai jenggot, sunnah. Sebelum sholat pakai siwak, sunnah.
Atau sebelum sholat tadi pakai tatayub, pakai wangi-wangian juga sunnah. Khitan juga sunnah Nabi, itu umum sekali ya. Tapi kalau mau menggunakan terminologi spesifik, ya dalam bahasa Nabi namanya khitan. Wa qad ikhtalafa fihi ala salasati aqwalin. Jadi para ulama, para ahli sejarah, al-mu'arrikhun, para ahli sejarah Islam itu berbeda-beda pandangan mengenai khitannya Rasulullah pada 3 pendapat. Ada 3 ara', ada 3 aqwal tentang khitannya Rasulullah. Ahaduha, yang pertama sekali, annahu lida makhtunan masruran. Rasulullah SAW itu dilahirkan oleh ibunya Aminah dalam keadaan makhtun, sudah terkhitan, masruran, dalam keadaan bahagia. Jadi kalau kita itu khitan nangis, Nabi Muhammad SAW bahagia, lahir dalam keadaan bahagia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat ini cukup masyhur di dalam berbagai kitab manaqib Rasulullah, atau di dalam kitab Sirah Nabawiyah, atau di dalam kitab-kitab qasidah, Barzanji, Burdah Ad-Dibai, Simtud Duror, ya, cerita-cerita tentang terkhitannya Rasulullah pada saat beliau lahir ini masyhur. Ya, sangat masyhur, sangat populer. Maka pendapat inilah yang awal sekali diceritakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Zadul Ma'ad. Anahu lida makhtunan masruran. Rasulullah dilahirkan dalam keadaan berkhitan dan bahagia, tidak nangis sedikit pun, tidak dalam keadaan sedih. Warawa fi dzalika hadisun. Banyak riwayat di dalam hadis yang menceritakan hal itu, tapi klaim Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi la yasihu zikruhu. Kebanyakan hadis-hadis itu tidak sahih, ya tidak kuat. Ya, ketika kita menyebut, salah satunya diceritakan oleh Abul Faraj Ibnul Jauzi. Nah, Bapak Ibu, kalau kita pahami kitab Turos atau kitab kuning dalam sejarah Islam yang panjang itu, ada 2 ulama yang nama-namanya mirip tapi berbeda orangnya. Satu pengarang kitab Zadul Ma'ad yang kita baca setiap malam Jumat ini, namanya Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Ya, satu lagi, atau ini namanya, mohon maaf, lebih tepatnya namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau muridnya Imam Ibnu Taimiyah, salah seorang fuqaha bermazhab Hambali. Jadi Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, pengarang kitab Zadul Ma'ad yang kita baca setiap malam Jumat itu mazhabnya Hambali. Satu lagi ada ulama namanya Ibnul Jauzi, yang diceritakan dalam kitab ini namanya Ibnul Jauzi, atau lebih tepatnya lengkapnya Abul Faraj Ibnul Jauzi, atau sering disebut dengan Ibnul Jauzi. Nah, orang kedua ini mazhabnya Syafi'i. Jadi nama-namanya mirip tapi berbeda orang. Nah, jadi banyak orang silap. Kalau Ibnul Qayyim itu mazhabnya Hambali, sedangkan Ibnul Jauzi itu mazhabnya Syafi'i. Nah, Imam Ibnul Jauzi ini mengarang satu kitab terkenal sekali, namanya judulnya Al-Mawdu'at. Kitab Mawdu'at itu lebih tepat semacam kitab ensiklopedi hadis, yang isi utama di dalamnya itu mengenai hadis-hadis palsu, bukan hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, ada kemungkinan hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Itu kalau hadis palsu. Kalau hadis dhaif. Tapi kalau hadis palsu, ya itu bukan berasal dari Rasulullah. Ya, sama sekali dipastikan bukan berasal dari Rasulullah. Saya masih teringat satu hadis yang benar-benar saya ingat karena ada peristiwa terjadi ketika saya di Mesir. Itu para pedagang hadis, ketika kami suatu hari belanja, ya di dekat di belakang kampus Al-Azhar itu ada pasar tradisional. Kita belanja, ya makanan mahasiswa itu, atau bahan pokok makanan mahasiswa itu kan 3 dia, atau kita sering menyebutnya TBC. Ya, T itu untuk tomat, B itu bawang, C itu cabai. Itu menu wajib kita itu. Ya, andalannya sambal kan berarti itu. Ya, biasanya nyambal itu paling enak kalau pakai terong. Nah, itu makanan pokok kita di sana. Terong, sambal, terong digoreng, kemudian dilado, disambal lado,
Ya, kemudian cari ikan atau telur. Itu biasanya makanan kita seperti itu. Nah, pedagang terong ketika itu, terong dalam bahasa Arab bazinjan. Dia rayu kita untuk membeli banyak terongnya sambil mengutip sabda Nabi. Kata dia itu, al-banzinjan dawaun min kulli da. Yang namanya terong itu obat segala penyakit. Ya, tujuannya untuk melariskan dagangannya pasti. Nah, saya nanya, kamu ngomong apa? Ini hadis Nabi katanya. Masa beneran gitu hadis Nabi? Ya beneran kata dia, serius. Ya, ternyata kita coba tanya sana kemari, akhirnya ketemu jawabannya. Itu hadis palsu. Ada di dalam kitab Al-Mawdu'at karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi atau Ibnul Al-Jauzi. Ya, itu hadis palsu. Sama, misalnya Bang Roma Irama itu nyanyi, bergadang jangan bergadang. Nah, itu hadisnya Bang Roma, bukan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun substansinya ya sama, tapi hadis Nabi itu ya tadi harus dipastikan bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa fihi hadisun sabit. Menurut beliau dalam bab ini tidak ada hadis yang kokoh, yang kuat, yang teguh, yang bisa dipertanggungjawabkan berasal dari Rasulullah. Walaupun Imam At-Tabrani di dalam kitab As-Shaghir beliau merawi hadis, dan ini nanti menjadi sumber pijakan dari para ahli sejarah Islam, mengatakan kalau Rasulullah SAW semenjak lahir itu sudah tersunat. Ya, jadi ada hadis di dalam kitab As-Shaghir karangannya Imam Tabrani, diceritakan di situ Rasulullah SAW bersabda, kana min karamati, salah satu ciri-ciri kemuliaanku atau tanda-tanda kemuliaanku, kata Rasulullah di dalam hadis itu, anni wulidtu makhtunan annahu la yara sau'ati. Saya itu lahir dalam keadaan makhtun, sudah terkhitan, sehingga tidak ada satu orang pun sempat melihat kemaluanku. Nah, itu kata Rasulullah. Hadis ini diragukan tentu oleh para ulama hadis, tapi faktanya ada benarnya Bapak Ibu. Hampir semua ulama menyetujui Rasulullah SAW itu tidak ada yang melihat alat kelaminnya kecuali ibu beliau, dan para istri beliau pun tidak melihatnya. Maka kemudian ketika Rasulullah meninggal dunia, itu para sahabat di dalam kitab-kitab tentang Ahkamul Janais, di dalam kitab fikih menceritakan Rasulullah dimandikan dengan pakaian yang beliau kenakan untuk terakhir kali. Jadi kan kalau kita, mohon maaf, dimandikan jenazah, pakaian kita kan dibuka itu, dimandikan kemudian digosok. Para sahabat tidak berani. Ada 7 orang sahabat Nabi yang memandikan Rasulullah di dalam riwayat-riwayat hadis. Ada Ali, ada pamannya Ali, ada pamannya Rasulullah, ya juga pamannya Ali, Abbas, ya ada anaknya Umar, Abdullah bin Umar, ada Zaid bin Usamah atau Usamah bin Zaid, dan seterusnya. Ada 7 orang sahabat. Mereka sepakat mengatakan Rasulullah itu dimandikan dengan pakaian terakhirnya. Nah, setelah dimandikan semua, baru kemudian digunting, ya baju gamis Rasulullah itu digunting, dan kemudian langsung dipakaikan kafan tanpa sempat Rasulullah SAW itu tidak tertutup dengan sehelai benang pun. Nah, sehingga tidak sempat melihat kemaluan Rasulullah SAW. Saking hormatnya para nabi, para sahabat kepada Rasulullah SAW. Jadi itu sandaran para ulama, para mu'arikhin, mengatakan Rasulullah SAW itu semenjak lahir sudah dalam keadaan sunat. Walaysa hadza min khawasihi, tentu yang namanya lahir dalam keadaan tersunat itu bukan kekhususan yang khusus bagi seorang nabi. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu tahu kita yang namanya, saya baru baca juga tadi, coba-coba cari referensi. Ternyata di dalam ilmu kedokteran itu ada satu cabang ilmu namanya urologi. Ilmu urologi itu satu cabang ilmu dalam kesehatan yang mempelajari tentang alat-alat kelamin yang aneh-aneh, ya, ilmu yang mempelajari alat kelamin yang aneh. Dan ternyata sampai sekarang pun baru-baru ini juga ada di Banyuwangi di Jawa sana, orang yang terlahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi bukan berarti ketika ada orang mengatakan Rasulullah SAW lahir dalam keadaan berkhitan itu adalah
hal yang spesifik, yang spesial bagi beliau. Karena banyak juga orang yang lahir dalam keadaan berkhitan. Buktinya sampai sekarang itu terjadi. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Zadul Ma'ad. Maka oleh karena itu beliau berkata, fa inna katsiran minan nas yulidu makhtunan. Banyak manusia itu yang lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi kalau kita mengatakan itu khusus bagi Nabi, ya banyak juga orang-orang lain seperti itu. Ya, di sini bahkan di paragraf kedua kalau Bapak Ibu baca, ada riwayat yang begitu panjang mengenai orang-orang yang sudah terkhitan. Di antaranya kita bacakan, tapi ini agak sedikit panjang, atau kita loncat sedikit ya. Kita loncat kemana ya? Kita loncat ke baris 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ke baris 5. Di paragraf kedua, di baris 5 dari atas, kita loncat di situ. Di sini ada dialog antara dua orang. Satu orang namanya Maimun, satu lagi Abdullah. Abdullah ini orang dalam cerita sebelumnya atau dalam baris sebelumnya dianggap orang yang lebih alim dari Maimun. Nah, kedua orang ini berdialog tentang seseorang atau bagaimana hukumnya khitan. Khitan itu nisful kashfah atau nisfu zaid minal kashfah. Yang namanya khitan itu setengah dari kulum, dari ujung kemaluan laki-laki, atau boleh kurang daripada itu. Itu terjadi dialog. Kemudian sampai dialog itu berhenti, si Maimun ini nanya kepada Abdullah, summa qala li fa inna hahuna. Ada yang mengatakan kepada saya, hahuna di sana, rajulan waladalahu ibnu makhtunun. Ada orang yang terlahir sudah dalam keadaan terkhitan. Apakah benar seperti itu? Ini ada dua orang ulama, nama satunya Maimun, satu lagi Abdullah. Diskusi mereka tentang hal itu. Fartamma bidzalika ghamman syadidan. Beliau kayak-kayaknya sedang menutupi sesuatu dengan sangat kuat. Ya, ingin menutupi rahasia, padahal ada. Beliau ingin menjawab ada, tapi ingin menutupi itu. Ghamma yaghummu itu menutup artinya. Maka kan ada hadis Nabi itu. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian dengan melihat hilal dan bukalah puasa. Maksudnya akhir daripada bulan Ramadan berakhir jika lihat hilal bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, ya kan? Ada hadis Nabi itu. Dan jika tertutupi hilal karena awan gelap, ya fa akmilu Sya'ban kata Rasulullah. Sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, itu dalam hadis fa in ghumma. Kama yaghummu itu artinya tertutup, ingin menutupi sesuatu. Ya, faghtamma lidzalika ghamman syadidan. Ya, jadi Syekh Abdullah ini menutupi suatu cerita dari saya dengan tutupan yang keras, ya, sekuat tenaganya. Faqultu lahu, saya mendesak dia kemudian. Kata Syekh Maimun ini ya, idza kana Allahu qad kafakal ma'unnata fama ghamuka bihadza. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupkan rezekimu, ma'unnah itu tanggungan hidupmu, bebanmu, ya, kenapa kamu takut menceritakan sesuatu yang agak dianggap aneh itu? Jadi para ulama, Bapak Ibu, pasti mereka sangat berhati-hati menceritakan suatu riwayat yang sulit bisa dicerna oleh akal kebanyakan orang. Itu. Jadi para ulama sangat hati-hati, sikap mereka selalu berhati-hati, ihtiyatan itu. Jadi kemudian Syekh Abdullah memilih menutupi itu, didesak oleh lawan bicaranya Syekh Maimun, ya Allah Subhanahu wa taala kan sudah mencukupkan rezekimu, fama ghammuka bihadza. Kenapa kamu tetap ingin menutupi berita itu, informasi itu dari saya? Intaha, artinya berakhir cerita. Ini mengindikasikan apa? Ada orang-orang yang memang sudah terlahir dalam keadaan terkhitan, meskipun dia bukan seorang rasul. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, wa haddatsani. Ini langsung si pengarang kitab Imam Ibnul Qayyim, beliau berkata, haddatsani, suatu hari ada yang menceritakan kepadaku sahibuna, sahabat kami, Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Al-Khalili. Nama beliau, sahabatnya Imam Ibnul Qayyim ini Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Al-Khalili. Itu nama beliau, Al-Muhaddis Baitul Maqdis. Beliau adalah seorang muhaddis. Muhaddis itu maknanya salah seorang ahli hadis.
Kalau muhaddas maknanya orang yang berhadas. Bacaannya sedikit salah baris maka rusak maknanya. Muhaddis bi kasril dal maknanya ahli hadis. Tapi muhaddats bi fathil dal, dalnya dikasih baris patah, maka maknanya itu orang yang sedang berhadas. Jadi beda sekali maknanya. Ini gara-gara kamera ini, saya tidak tahu kamera kita ini terbalik enggak. Ada orang, saya minum, kan ada itu remaja masjid Ulai Karim, Besti Baitul Salihin juga ngerekam pengajian Fikul Islami Wadilatu itu. Saya minum, ya minumnya saya dengan tangan kanan. Akhirnya muncul fitnah, wah kok Ustadz minumnya tangan kiri. Muncul fitnah, kan kamera itu kadang nangkapnya terbalik itu. Ya mudahnya gini, nah ini untuk menjelaskan, tangan kiri itu letaknya ada cincin saya. Saya tidak pernah pasang cincin itu di tangan kanan. Jadi seandainya kameranya terbalik, kalau saya minum botol minuman ini dengan tangan kiri, dengan tangan yang ada cincinnya, nah itu dengan tangan kiri. Tapi kalau dengan tangan kanan, atau kalau nggak ada cincinnya itu dengan tangan kanan. Aduh, masyarakat ini suudonnya luar biasa, Pak. Suudonnya, aduh, ya udah deh, kita lewat aja itu. Nah, ini dengan tangan kanan ya, tangan kanan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka dulu di Kairo itu ada candaan. Ada orang muji kita. Orang Mesir itu kan terkenal senang mujamalah. Mujamalah itu basa-basi. Hadzal ahli hadis. Ini ahli hadis kita ini datang. Nah, kita jawabnya, enggak, saya bukan ahli hadis. Nahnu muhaddas, kami ini adalah orang-orang yang berhadas. Nah, cara bercandanya seperti itu. Nah, jadi dulu banyak ulama orang muhaddis al-Maqdis, ya Baitul Maqdis. Jadi seorang ahli hadis berasal dari Baitul Maqdis di Aqsa. Dulu itu banyak ulama dari Aqsa, Bapak Ibu. Pengarang kitab hadis ahkam, hadis hukum yang paling terkenal. Salah satu kitab hadis hukum yang paling terkenal itu namanya Umdatul Ahkam. Itu karangan seorang ulama dari Baitul Maqdis. Nama beliau Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Nah, nama terakhirnya Al-Maqdisi, orang Baitul Maqdis. Tapi kalau sekarang negeri itu penuh dengan konflik, sulit bagi orang bisa mengembangkan ilmu pengetahuan di daerah yang berkonflik. Dulu Aceh ketika konflik, ulama-ulamanya itu pergi semua keluar daerah ke Jogja. Banyak orang Aceh itu besar di Jogja, ada Hasbi As-Siddiqi dan seterusnya. Salah satu yang berhasil dibawa pulang sama pemerintah Aceh itu kan Pak Ismuha ya Pak Ismuha itu dibawa pulang itu sama pemerintah Aceh. Kalau Pak Ismuha itu tidak dibawa pulang, mungkin beliau sekarang jasad beliau juga di Jogja masih itu. Gitu. Karena konflik terus jadi orang yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan itu tidak mungkin bisa berada di daerah konflik. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini diceritakan kemudian oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, sahabat beliau ini annahu ulida kadzalik, lahir seperti itu, artinya lahir dalam keadaan terkhitan. Wa anna ahlahu lam yahtanuhu, dan keluarganya, familinya, bapaknya, ibunya tidak melakukan khitan kepadanya, tidak mengkhitannya. Jadi lahir sudah dalam keadaan khitan. Wa nasu yaqulu liman wulida kadzalik, dan banyak orang pada saat itu mengatakan orang yang lahir seperti ini khatanahul qamaru, dia dikhitan oleh bulan. Nah, maka kemudian tanggapan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dengan ini, wa hadza min khurafatihim, tentu ini adalah bentuk kekhurafatan mereka. Jadi beliau tidak percaya cerita ini. Maka Bapak Ibu, Nabi Ibrahim pun khitannya dalam usia senja itu. Kalau Bapak Ibu baca dalam hadis Muwatta ya, kitab Muwatta karangan Imam Malik, di situ diceritakan gini, walaupun nanti ada riwayat sebaliknya. Di dalam kitab hadis yang lain diceritakan orang pertama yang berkhitan itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan gitu. Tapi riwayat di Bukhari, riwayat di Muslim, atau bahkan juga riwayat di Muwatta Imam Malik tegas sekali di situ. Orang yang pertama sekali khitan itu bukan Nabiullah Adam, tapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Jadi di situ disebut kana Ibrahimu alaihi salatu wassalam. Jadi Nabiullah Ibrahim, ya, salawat dan salam kepada beliau, awwalun nas dayafatayfan, orang pertama yang menjamu tamu. Jadi kalau kita sekarang ada semangat pemulia jame adat Ketanyo, itu ternyata tradisinya dari Nabiullah Ibrahim. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim itu adalah orang yang pertama sekali memuliakan tamu, dayafatayfan. Maka ada cerita Bapak Ibu di dalam Sahih Muslim atau Sunan Tirmizi, saya agak lupa itu. Jadi ada cerita gini, suatu hari Nabiullah Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu, tapi tamunya ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhir, apalagi kepada kenabiannya Nabiullah Ibrahim. Datang, nah orang ini minta istidhaf, ya, minta dijamu. Nabi Ibrahim mengatakan, oke, saya akan menjamu Anda, saya akan suguhkan kopi, akan suguhkan kue, nasi gurih dan seterusnya, tapi syaratnya satu, kamu itu harus bersyahadat, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu orang ini nolak, yang namanya keyakinan kan prinsip, tidak semudah itu. Kalau hanya sekedar tawarannya dijamu, pasti orang nolak, digadaikan dengan akidah, kecuali orang yang akidahnya keropos. Ya, dia nolak, nah saya tidak mau lah, ya sudah, kalau seperti itu saya keluar. Nah Bapak Ibu, di dalam cerita hadis yang panjang itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur keras Nabiullah Ibrahim. Ibrahim, tahu apa kamu? Saya sudah semenjak dia lahir kasih dia makan, kasih dia minum, kasih dia rezeki, tapi tidak pernah saya pakai embel-embel syarat. Jadi orang itu dikasih makan sama Allah kan nggak dipakai, kamu saya kasih rezeki besok asal kamu mau beriman dengan saya, kan nggak ngomong gitu sama orang ini. Jadi Nabi Ibrahim ternyata kena betul dengan teguran Allah itu. Malu Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim manggil lagi, cari orang itu. Dan seumur hidupnya Nabiullah Ibrahim kemudian menjamu orang itu sampai akhirnya orang ini beriman. Nah, dalam dialog akhir itu, apakah Tuhanmu menegurmu gara-gara saya? Orang kafir itu nanya, ya saya ditegur oleh Tuhanku gara-gara kamu. Nah, akhirnya dia beriman karena simpatik dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim yang mau mengaku kesalahan. Dan Nabi Ibrahim sering seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim mungkin karena terlalu bersemangat dalam dakwah, sehingga beliau mengabaikan banyak etik gitu. Ya, banyak etik, banyak kode etik diabaikan karena semangatnya dalam berdakwah. Mungkin Bapak Ibu yang baca surah Al-Baqarah itu ingat betul. Setelah Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah dengan putranya Ismail, dia doa sama Allah. Rabbana ja'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, ya Allah jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa. Warzuq ahlahu, dan berikanlah karunia rezeki kepada penduduk negeri ini. Tapi cuman man amana billahi wal yaumil akhir. Cuman orang yang beriman kepadamu dan hari akhir. Ditegur sama Allah. Qala wa man kafara fa ummatihi qalilan summa adaruhu ila adabinar. Ibrahim jangan gitu doanya. Bahkan orang yang kafir pun akan aku berikan rezeki, kata Allah Subhanahu wa taala. Kena tegur lagi Nabiullah Ibrahim. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah itu ketika buat baik fanadara ilan nas bi ainir rahmah. Jadi Nabi Muhammad itu ketika berbuat baik kepada sesama manusia itu enggak seleksi keimanan dulu. Kalau kita kan seleksi keimanan dulu. Ini dia sholat ke masjid enggak? Ya sudah, sedekah saya buat dia. Itu namanya keseleksi keimanan dulu. Tapi kalau Rasulullah enggak seperti itu. Kana yanturun nas bi aini rahmah. Rasulullah itu melihat ke orang lain itu dengan pandangan penuh kasih sayang. Jadi enggak seleksi dulu, enggak nanya, kamu sholat enggak tadi? Nah, kalau sholat ya buat baik Nabi Muhammad. Kalau enggak sholat, ya buat baik. Nah, Nabi Muhammad tidak seperti itu. Ya, mungkin kita banyak punya kelemahan, tidak sanggup seperti Rasulullah. Ya minimal kita berusaha untuk menjadi seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis tadi, orang yang pertama sekali memuliakan tamu Nabiullah Ibrahim. Wa awwalun nas ikhtatana Ibrahim. Dan orang yang pertama sekali berkhitan itu ya juga Nabiullah Ibrahim. Kalau di dalam riwayat Bukhari, wa huwa ibnu samani nasanah. Nabiullah Ibrahim dikhitan pada saat berusia 80 tahun.
Sudah tua. Tapi bagi usianya Nabi Ibrahim itu muda. Karena Nabi Ibrahim berusia 120 tahun. Jadi kalau rata-rata kita sekarang usianya 63, kan pakai standar usia Nabi. Kita khitan itu usia belasan, maka sebenarnya usia 80 tahunnya Nabi Ibrahim sama dengan usia belasan kita kan gitu. Nabi Ibrahim usianya 120-an tahun. Ya kan? Bisa diterima kan? Maka kemudian di situ disebut Nabi Ibrahim dalam Sahih Bukhari ini riwayatnya, khitan usianya 80 tahun, bahkan Nabil Kudum. Ya, pakai kapak. Nah, jadi jangan pula nanti Bapak Ibu, ayo kita khitan yuk, ayo kita sunat. Kemana, di mana? Ada itu sama Bapak itu. Pakai laser atau pakai apa? Enggak, pakai kapak, sunatnya Nabi Ibrahim. Di luar lari anaknya itu. Selama-lamanya enggak akan mau khitan. Pakai kapak. Tapi tentu di zaman Nabi Ibrahim itulah metode yang paling lembut, ya, yang paling mudah. Ya, di masa kita kan metodenya berkembang. Saya khitan itu pakai gunting. Ya, kalau sekarang nggak pakai gunting lagi, pakai laser. Saya punya keponakan Bapak Ibu, baru khitan kemarin keponakan saya. Kan potongnya, mohon maaf, kuluf. Ya, kuluf itu bahasa Arabnya atau kuluf dalam bahasa Indonesia ya. Itu dipotong pakai laser kan dia bau gosong. Keponakan saya itu ngomong, mak, botulu, dia bilang botulu, adik, diapain sama dokter, kok bau gosong, apa di sate, jadi kayak bau sate itu, kan baunya gosong itu. Nah kalau Nabi Ibrahim ya tentu beda lagi tantangannya ya, jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya itu beda lagi tantangannya. Saya punya Yahwa, abang ayah saya, seorang mantri. Mungkin generasi yang lahir 80-an, 70-an akhir, sunatnya bukan ke dokter itu, ke mantri. Bukan menteri. Anak sekarang taunya menteri, menurut mantri. Nggak ada lagi profesi mantri sekarang ya. Ada Yahwa saya satu orang mantri. Nah suatu hari ketika kami pulang kampung di Samalanga, ya kita makan mie di satu warung. Ya di Samalanga itu ada kedai mie yang terkenal enak. Duduk-duduk di kedai mie itu. Nah, tiba-tiba yang jual mie, yang goyang-goyang mie itu, yang masak mie, datang. Pak, mantang turilun. Analun turilun. Drone yang kohbolun. Itu pertama. Orang yang kedua yang saring kopi. Nanya juga. Drone mantang turilun. Drone ci yang kohbolun. Jadi satu kopi itu ternyata ya, wah saya semua yang sunat. Jadi dulu seperti itu. Mantri itu terkenal. Semua alat kelamin ya, orang-orang terkenal pun dia yang motong seperti itu. Nah, ini dulu ya tradisi kita dulu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka di dalam riwayat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikhitan dan orang pertama khitan. Khitannya itu usia 80 tahun dan menggunakan kampak ya atau kapak. Wa awwalun nas kasusyarib. Nah, dalam riwayat Muwatta. Dan dialah orang yang pertama yang memendekkan kumis. Jadi kan dalam hadis Rasulullah itu sunnahnya qasyusyawarib wa uqful lihyah. Kumis itu ditipiskan dan jenggot itu ditebalkan. Itu salah satu ajaran yang kita ambil bukan hanya dari tradisi Nabi Muhammad, tapi dari tradisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa awwalun nas ra'asyaibah. Dan dialah manusia pertama yang melihat uban. Jadi menurut riwayat hadis itu, manusia sebelum Nabi Ibrahim itu panjang usianya tapi tidak beruban. Nabiullah Yunus itu kan sampai 950 tahun lebih. Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun lebih usianya. Tapi menurut para ulama, panjangnya usia Nabi Nuh tidak diikuti dengan perubahan rambutnya beliau. Kalau menurut riwayat hadis itu. Jadi orang pertama yang beruban itu ya Nabiullah Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim bingung. Kok numbuh seperti salju di rambut saya? Nanya, ya Rabb mahada, ya Allah apa ini? Ya dijawab sama Allah, hadal wikor. Itu adalah tanda kewibawaan. Wikor itu kewibawaan, tanda kewibawaan seseorang. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi zidni wikoran. Ya Allah tambahkanlah tanda-tanda kewibawaan pada diri saya. Maka Bapak Ibu yang beruban ini jangan gengsi. Itu tanda wibawa itu.
Nah ini kalau kita kan berubah ngecat jadi warna hitam supaya anak gadis orang masih senang sama kita. Itu namanya tua bangka itu. Makin tua makin keladi itu. Apa sih fungsinya udah usianya 70 tahun, rambutnya masih hitam. Itu kan enggak masuk akal kecuali disemir. Benar kan? Nah, ini kalau ada seperti itu Bapak Ibu bacakan hadis ini. Jadi Nabi Ibrahim bingung karena dia manusia yang pertama yang beruban itu nanya sama Allah, ya Allah ini apa? Hadza wiqar, itu adalah kewibawaan. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim doa, Rabbi zidni wiqaran. Ya Allah, tambahkanlah kewibawaan saya. Jadi Bapak Ibu, orang yang banyak uban dengan orang yang enggak banyak uban itu beda wibawanya. Kita boleh jadi enggak terlalu hormat dengan orang yang rambutnya masih hitam semua. Walaupun dia berilmu banyak. Tapi ada orang ilmunya tidak terlalu banyak, tapi ubannya banyak. Pasti kita lebih santun dengan orang yang kedua ini. Kan gitu. Maka Allah menyebutnya wikor, ya tanda-tanda kewibawaan. Tapi jangan pula adik-adik yang muda ini besok cat putih rambutnya. Itu tidak benar juga seperti itu ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khitan itu min adatil Arab. Dalam kitab Zadul Ma'ad di halaman berikutnya disebut khitan itu min adatil Arab. Khitan itu adalah adatnya orang Arab. Karena kebiasaan yang pertama sekali dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim, maka semua keturunan Nabiullah Ibrahim pasti berkhitan. Baik keturunannya dari Ishak, dari istri yang pertama Sarah punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub Yusuf, dan kemudian jadi Bani Israel, atau dari anaknya yang pertama dari istri kedua Ismail. Jadi keturunan-keturunannya semua berkhitan. Maka kemudian tidak diragukan sama sekali kalau Rasulullah SAW itu berkhitan. Bapak Ibu yang ngaji kitab Sahih Bukhari di Masjid Sabilil Jannah itu ada kan hadis yang berdialog Heraklius dengan Abu Sufyan tentang ciri-ciri Nabi Muhammad itu. Nah, salah satu pertanyaan yang ditanya oleh Heraklius kepada Abu Sufyan, apakah orang yang di sana yang mengaku dirinya Nabi itu dia berkhitan? Nah, kan gitu. Nah, dia berkhitan. Jadi ciri-ciri Nabi itu ya berkhitan. Ya, jadi kita ini mengikuti tradisi nubuwah. Khitan itu tradisi nubuwah. Maka dalam mazhab Syafi'i wa Rajih, misalnya Bapak Ibu silakan baca kitab Fathul Wahhab karangan Syekh Abu Zakaria Al-Ansari. Beliau mengatakan al-Rajih, pendapat yang rajih itu khitan diwajibkan kepada laki-laki, sunnah bagi perempuan. Jadi hukumnya bukan sunnah Bapak Ibu. Buktinya apa kata Syekhul Islam Abu Zakaria Al-Ansari? Setiap orang yang mu'alaf walaupun usianya senja sudah sepuh, ada orang masuk Islam usianya 70 tahun, diminta dia tetap untuk berkhitan. Kalau dia belum berkhitan, ya tetap harus berkhitan. Maka dalam pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu ya tadi, laki-laki itu bukan sunnah tapi wajib. Tapi bagi perempuan nanti banyak qila wa qala, banyak pendapat tentang itu ya tentunya bagi perempuan. Ini yang pertama, pendapat yang pertama. Ya. Wal qaulus tsani, pendapat yang kedua, annahu khutina sallallahu alaihi wasallam yauma syaqqa qalbahu al malaikatu inda dhi'rihi Halimatu Sa'diyah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutina, dikhitan. Siapa yang mengkhitannya wallahu alam. Ya, tapi di sini kemudian dijelaskan yauma syaqqa qalbahu. Pada hari beliau dibelah. Nah, dari riwayat kita sudah bahas itu pada beberapa atau setahun yang lalu atau pada awal-awal pertemuan, Rasulullah pernah dibelah dadanya, sadrahu, syaqqa sadrahu, kemudian dirinya dibersihkan oleh malaikat sekaligus dikhitan gitu. Sekaligus dikhitan inda dzi'rihi Halimah, ketika beliau dibawa asuhannya Halimatu Sa'diyah, salah satu ibu susuan atau yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu. Siapa-siapa saja wanita yang pernah menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan yang akan datang. Nah, karena dalam tradisi Arab dulu itu salah satunya mencari ibu susu. Ini perhatiannya orang Arab terhadap ASI itu ya. Jadi kalau tidak menyusui sendiri ya dicarikan ibu susu. Nah, Bapak Ibu coba bandingkan dengan kita sekarang. Nampaknya lebih jahiliyah kita. Kita sekarang baru punya anak langsung diet gitu ya.
Ibunya jaga body, makannya dijaga. Akhirnya air ASI-nya enggak keluar, anaknya terlantar. Nah, kalau seperti itu mana lebih jahiliyah? Ya kan? Anaknya dikasih susu formula. Ya kan lebih jahiliyah kita sekarang. Orang Arab saja ngerti cari ibu susuan. Kita nggak ngerti carinya ibu susuannya hewan, sapi. Susu formula itu kan dibuat dari sapi itu, fragmentasi sapi. Ya kan lebih jahiliyah kita sebenarnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ingin saya garis bawahi, belum tentu gaya hidup modern itu yang paling baik. Ini yang ingin saya garis bawahi. Ada kadang-kadang kebijaksanaan orang tua kita itulah yang secara turun-menurun lebih baik dibandingkan gaya hidup kita modern. Ini perlu sekali kita garis bawahi, sehingga kita senang menghidupkan tradisi orang tua kita yang baik-baik, dan juga tentunya mengambil hal-hal yang baik yang ada di masa modern ini. Kan itu. Ini enggak. Sudah jadi orang modern baru pulang keluar luar negeri, semua tradisi orang tua disalahkan. Ya enggak benar semuanya, yang benar dia aja. Itu repot. Jadi orang seperti itu, ya kan? Nah, saya menarik, ya, tapi ini panjang lah. Kita abaikan, kita harus tamat ini dulu. Ya, nanti kita akan sambung itu kapan-kapan. Wal qaulus salis, pandangan yang ketiga, anna jaddahu Abdul Muttalib khatanahu yauma sabi'ahu. Jadi atau yauma sabi'ihi. Jadi kakeknya anna jaddahu Abdul Muttalib. Ya, kakeknya Rasul yang bernama Abdul Muttalib, karena semenjak Rasulullah kecil ya dia sudah yatim, Rasulullah sudah yatim, maka kemudian beliau diasuh sama kakeknya Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib inilah yang mengkhitan Rasulullah di usia 7 tahun. Jadi Nabi Muhammad dikhitan usia 7 tahun. Kalau riwayat ini yang kita ambil, maka sebenarnya kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, anak-anak kita itu dikhitan usia 7 tahun, seperti itu. Kalau mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, khitannya umur 80 tahun. Kalau bapak ibu panjang umurnya. Kalau bapak-bapak panjang umurnya ya silakan. Tapi yang malu itu bidannya nanti. Perawatnya yang malu. Bapaknya percaya diri. Bidannya yang malu itu. Kalau sunnah Nabiullah Ibrahim. Tapi sunnah Nabi Muhammad 7 tahun. Tapi beda-beda itu. Tradisi masyarakat Arab, anak baru kecil lahir dikhitan. Itu Arab. Bahkan di Jakarta atau di daerah kota-kota maju di Indonesia juga saya dengar seperti itu. Di Arab Bapak Ibu, saya pernah nemani teman kelahiran anaknya. Jadi ada anak sahabat kami, abang kelas kami, nikah di Mesir, melahirkan anak. Kemudian ditawarkan sama pihak rumah sakit untuk dikhitan terus anaknya itu. Ya tapi kan orang Aceh tidak terbiasa seperti itu, dia nolak. Nah, kita biasanya ketika usia 8, 9 atau 10 tahun itu. Jadi pendapat yang ketiga ini dikhitannya Rasulullah pada usia 7 tahun. Berarti 1 tahun sebelum kakek Rasul ini meninggal dunia. Karena Abdul Muttalib itu wafat atau meninggal dunia pada saat Rasulullah berusia 8 tahun. Wada'alahu ma'dubatan. Ya, ini jadi dalil juga ini, tradisi ini. Wada'alahu ma'dubatan. Nah, saat Rasulullah dikhitan, kakeknya ini Abdul Muttalib menyediakan hidangan makanan yang banyak, ma'dubah. Ya, itu isi mubalaghah dari ma'dabah. Ma'dubah yang banyak sekali, wasamahu Muhammadan. Pada saat itulah dia diberi nama Muhammad. Ya, ini menurut riwayat ini. Maka nanti Bapak Ibu ada yang namanya walimah khitan itu. Nah, ini tradisinya diambil dari sini. Jadi bukan bid'ah juga orang mau khitan anak, naikkan ke pelaminan, undang teman-teman, sejawat, saudara sanak famili datang makankan duri sedikit. Wah, datang kita, wah bid'ah itu. Janganlah seperti itu. Ya, jangan sakrasme seperti itu. Itu bukan bid'ah. Itu salah satu menjaga tradisi sekalian. Selain ada hubungan silaturahim yang terus terjaga, yang menjaga ikatan batin antara saudara yang mulai renggang, yang mulai jarang silaturahim dan seterusnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kita padakan terlebih dahulu kajian sirah nabawiyah kita di malam yang berbahagia ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada malam yang berbahagia ini ada manfaatnya bagi kita semua. Saya mohon maaf sekali lagi jika ada kesalahan sikap dan kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.